Selamat siang. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Semarang ingin membagikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching dalam supervisi akademi. Ya, perkenalkan, saya Pak Adi. Saya Lydia. Saya Ari. Ya, kami nanti akan bertugas sebagai supervisor. Bisa nanti ada yang jadi coach dan ada yang jadi coach. Jadi dalam hal ini supervisor akan mensupervisi coaching dari seorang coach kepada coach dengan memakai alur data. Ya, jadi nanti bisa disaksikan di video kita masing-masing ya. Nanti kita akan berperan sebagai supervisor. Demikian, selamat menonton. Ya, selamat siang Pak Adi. Ya. Selamat siang Bu Lydia. Apa kabar? Kabarnya luar biasa Bu Lydia, baik. Iya, di sini saya akan melakukan supervisi dengan Pak Adi yang nantinya akan menjadi coach. Nah, nantinya Pak Adi akan saya beri pertanyaan. Berdasarkan prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, apa yang akan Anda pilih Pak dari ketiga itu atau yang mungkin Anda kembangkan? Ya, jadi begini Bu Lydia. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara seksama. Lalu apalagi Pak? Sementara ini saya ingin fokuskan pada bagaimana cara saya supaya saya bisa mendengarkan coach secara seksama, secara aktif, seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi Pak Adi ingin mendengarkan secara sesama supaya bisa menggali ya apa yang ada di dalam diri dari coach. Nah, selanjutnya menurut Anda nanti apa saja yang akan menjadi tujuan pengembangan nanti yang diharapkan jika nanti sudah ada proses coaching Pak? Harapannya ketika pelaksanaan coaching nantinya coach ini bisa merasa nyaman, bisa menceritakan permasalahan yang dihadapinya juga dengan terbuka, nyaman juga. Nanti harapannya coach ini bisa berefleksi tentang masalah yang dihadapi, solusinya bagaimana, serta harapannya nanti sebagai coach bisa memberikan umpan balik kepada coach. Ya bagus sekali ya Pak Adi, bisa memberikan umpan balik, lalu bisa memberikan solusi untuk coach. Nah, kapan ya Pak Adi akan melakukan coaching ini nanti? Kurang lebih dalam waktu dekat. Saya akan merencanakan kegiatan coaching bersama coach untuk membahas masalah apa yang dialami oleh coach. Oke, baik. Baik, itu saja dulu pertanyaannya untuk pra supervisi dari saya ya Pak ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah supervisi. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Adi. Selamat siang. Terima kasih Bu Lydia. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Selamat siang Pak Ari. Siang Pak Adi. Kita ketemu lagi di siang yang cerah ini. Alhamdulillah. Saya lihat dari tadi saya lihat kenapa kok Pak Ari itu terlihat seperti ada yang berbeda seperti itu. Jadi apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Ari? Sebenarnya ada sih Pak. Ini di kelas saya menghadapi satu siswa yang agak agresif Pak. Jadi agak merepotkan juga di kelas ini. Kira-kira nanti tujuan Pak Ari dan kita selama kita berdiskusi, kita bicara-bicara, tujuannya mau apa ini? Ya berharapnya sih tingkat agresivitasnya si
siswa tersebut bisa berkurang dan bisa memperbaiki diri menjadi anak yang jadi contoh yang baik lah untuk teman-temannya. Luar biasa. Pertama Pak Ari, anak ini agresif ya. Apakah Pak Aris selama ini mengamati mengapa kok bisa agresif seperti itu? Mungkin dari awal saya tidak begitu memahami Pak, karena sering saya mendengar laporan dari teman-temannya sering dipukul oleh dia dan sebagainya. Ternyata setelah saya konfirmasi, saya cari, saya tanya ke teman-teman yang lain, lebih banyak karena saat dia merasa ruang amannya tersentuh teman-temannya Pak, jadi merasa dia punya ruang tersendiri yang harus dia jaga sendiri sih. Oke, jadi anak ini merasa ruang keamanan atau ruang kenyamanan dari anak ini merasa terganggu begitu ya. Pak Ari, kira-kira anak ini itu ada potensi untuk bisa lebih baik? Menurut saya bisa Pak, karena setiap kali berkegiatan soal berkreativitas dia sangat baik sekali. Rencana ke depan Pak Ari ingin melakukan apa? Yang pertama sih, saya berharapnya bisa mencari informasi yang lebih mendalam terkait latar belakangnya si anak tersebut dan juga pengalaman dari teman-teman yang pernah mengajar atau mengampu kelas anak tersebut sebelumnya. Ya, jadi Pak Ari ingin mencari tahu terlebih dahulu anak ini tentang informasi keseluruhan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Lalu yang kedua, Pak Ari juga ingin menanyai teman-temannya di kelas, seperti itu ya. Jadi rencana yang cukup baik. Pak Ari sudah bisa memunculkan rencana berikutnya terhadap anak ini. Berikutnya Pak Ari, kira-kira siapa saja yang akan terlibat pada kegiatan ini? Yang pasti tahap pertama yang saya libatkan guru sejawat, teman sejawat yang mungkin ngajar di kelas sebelumnya yang pertama, terus teman sejawat saya yang mengajar di kelas yang sama. Setelah itu kalau sudah terbentuk informasi yang dibutuhkan, saya akan melakukan parenting bersama orang tuanya. Sekiranya apakah orang tua bisa membantu proses yang kami lakukan di sekolah dan bisa dilanjutkan di rumah. Ya, berarti Pak Ari ingin menanyai teman-teman guru, teman sejawat, baik itu mapel dan juga sampai ke tahap orang tua anak tersebut. Baik Pak Ari, ini rencana yang cukup menarik, nanti bisa disusun kegiatannya bagaimana. Yang terakhir Pak Ari, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan tersebut Pak Ari? Saya berharapnya bisa dalam 1 atau 2 minggu ke depan bisa langsung dilaksanakan segera, dan harapannya sih dalam waktu semester ini Pak, anak itu sudah mengalami perbaikan diri dan bisa menunjukkan potensi yang lebih baik, tidak sikap agresifnya bisa berkurang. Ya, jadi dalam waktu dekat 1 sampai 2 minggu harapannya dalam semester ini anak ini bisa mengalami perubahan yang lebih baik, begitu ya Pak Ari? Ya. Nanti Pak Ari susun kegiatannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, kita ketemu lagi untuk menyampaikan bagaimana progresnya anak ini tadi, apakah masih sama dengan dulu atau sudah berbeda. Lalu sampaikan juga anak ini ternyata seperti ini, ternyata itu ada di belakangnya itu ada yang mempengaruhi atau dan sebagainya. Begitu ya Pak Ari? Ya. Terima kasih Pak. Jadi cukup sekian untuk kegiatan coaching siang hari ini. Saya tunggu 2 minggu lagi, kita ketemu lagi, kita bicara lagi. Gitu ya Pak Ari. Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih. Cut. Selamat siang Pak Adi. Siang Bu Lydia. Ketemu lagi ya Pak Adi. Iya, ketemu lagi. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Kita berjumpa lagi setelah kemarin supervisi ya Pak ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan setelah
supervisi yang dilakukan Pak Adi ke Koci. Nah, apakah Pak Adi sudah melaksanakannya dengan baik sesuai dengan indikator pengembangan yang dilakukan oleh Pak Adi? Saya rasa saya sudah melakukannya Bu Lydia, dari memberikan kenyamanan untuk kucing, lalu memberikan umpan balik untuk kucing, lalu memberikan sifat keterbukaan dari kucing, sekaligus membuat kucing ini berefleksi atas masalah dan solusi yang ingin digunakan dalam menghadapi masalah itu. Iya. Berarti Pak Adi sudah melaksanakan hampir semuanya ya, dengan memberi kenyamanan, membantu untuk kocinya terbuka terhadap masalahnya, dan yang ketiga itu dia bisa reflektif untuk mencari solusi dari masalahnya. Nah, apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak Adi? Ya, selanjutnya yang ingin saya perbaiki, yang ingin saya kembangkan Bu Lydia, mengenai pertanyaan yang berbobot Bu Lydia, karena di satu sisi kita ingin menggali bagaimana kuci itu bisa memberikan penjelasan dengan detail, tapi dari coachnya sendiri belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ini yang ingin saya kembangkan lagi Bu Lydia. Baik, berarti Pak Adi nanti akan berusaha mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul, Bu supaya Lydia bisa menggali lagi apa yang ada di dalam diri koci dan bisa menjadi mencarikan solusi bersama, begitu ya Pak Adi ya. Nah, selanjutnya selain itu apa lagi Pak? Selain mengembangkan pertanyaan berbobot, apa yang perlu ditambahkan lagi, adakah? Di sebelumnya mengenai mendengarkan secara aktif sudah dirasa sudah melakukan dengan baik. Tetapi untuk yang satu ini, untuk yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, yang dirasa masih perlu dikembangkan lagi Bu Lydia, itu saja. Iya. Karena kemarin Pak Adi berusaha untuk menjadi pendengar yang baik ya untuk koci ya. Nah, baik. Saya kira itu saja Pak Adi ya. Sudah bagus Pak Adi, saya lihat waktu coaching sudah berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang baik untuk koci, dan nantinya Pak Adi akan berusaha memperbaikinya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Cukup sekian dulu Pak Adi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, untuk supervisi dengan saya. Sampai jumpa lagi ya Pak Adi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Lydia. Iya, sama-sama Pak Adi.